Ini buka kepengurusan IKTP malam hari. Dan untuk mengetahui informasi ini kita akan tersambung dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten ND, Bapak Lambertus Sigasare. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Lambertus atau Pak Ebi nih, biasa diakrab disapa nih Pak ya. Selamat pagi rekan Femi, dan selamat pagi dan salam sehat juga untuk seluruh pendengar setia RRI ND. Baik, salam sehat Pak Ebi. Nah ini terkait dengan Dukcapil Kabupaten ND yang membuka layanan kepengurusan IKTP pada malam hari ini. Apa alasan yang mendasarnya ini Pak Ebi? Yang pertama yang menjadi dasar daripada pelayanan di malam hari atau dari sore sampai malam hari ini adalah percepatan kepemilikan IKTP bagi masyarakat Kabupaten ND, karena memang kita ketahui bersama bahwa di 14 Februari nanti ini kita akan atau ada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden. Jadi kami harapannya bahwa semua masyarakat yang belum memiliki IKTP bisa memiliki ATK atau tujuannya percepatan. Oke. Percepatan. Baik. Nah dari data yang dimiliki oleh Dukcapil Kabupaten ND, ada berapa banyak nih masyarakat yang harusnya memiliki IKTP tapi belum terdata dan belum punya nih Pak Ebi? Nah, kalau kita melihat data yang dirilis oleh Dirjen Dukcapil per 31 Desember tahun 2023, ini masih kurang lebih 8.785 atau 4,23% masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan data yang dirilis oleh KPU ND, hasil kerja daripada Pantarli itu ada kurang lebih 20.112 masyarakat yang belum memiliki KTP. Itu data dirilis kurang lebih bulan Mei, dan sekarang tertinggal kurang lebih 8.785 ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelayanan di malam hari ini yang 8.000-an ini bisa mendatangi Dukcapil untuk melakukan perekaman. Ya. Memang juga kita harus akui data ini dinamis, ya. Data penduduk ini dinamis, dan dari 8.000-an ini juga banyak yang memang sudah pindah, banyak yang memang juga sudah tidak tahu lagi keberadaannya, kemudian banyak juga yang kondisinya bersekolah di daerah lain. Ya, jadi dari data 8.000 ini. Oke, Seperti jadi memang itu. data 8.000-an orang yang belum memiliki KTP elektronik ini memang ini fleksibel nih Pak Ebi ya. Karena ada berbagai Betul. keterangan yang mengikuti nih seperti yang disampaikan oleh Pak Ebi tadi. Namun ini Pak Ebi luar biasa sekali kerja dari teman-teman di Dukcapil ND dari Mei sekitar 20-an ribu ya. Kemudian di Desember ini tertinggal 8.000, ini gerak cepat juga nih teman-teman di Dukcapil ND ya. Ya betul sekali, karena memang strategi yang kita lakukan adalah ketika mendapat data dari Pantarli atau data dari KPU ND, itu kami langsung melakukan pemetaan, kemudian kita bersurat ke seluruh desa melalui surat Bupati ND terkait dengan pendataan ulang by name by address masyarakat yang belum memiliki IKTP per desa per kelurahan. Ya. Kemudian setelah data itu didata dibantu oleh aparatur desa, kami melakukan pelayanan jemput bola di tingkat kecamatan. Ya. Di samping itu juga kita melakukan pelayanan jemput bola di sekolah-sekolah, karena memang kita ketahui bahwa pemilih pemula ini cukup tinggi, ya, artinya dan mudah untuk dijangkau karena memang berada di lingkungan sekolah, karena dia ini adalah siswa-siswi SMA dan SMK. Okay. Nah, dari hasil kerja-kerja cepat ini, puji Tuhan dari 20.000-an itu tinggal 8.700 yang belum memiliki KTP.
Oke. Nah, Seperti itu. kembali ke perekaman IKTP pada malam hari ini Pak. Ini mulai kapan akan dilaksanakan? Kemudian waktunya ini dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak? Untuk perekaman IKTP di sore sampai malam hari itu terhitung mulai dari 8 Januari ya, mulai dari kemarin 8 Januari sampai dengan nanti tanggal 13 Februari ya, 3 Februari pukul 16.00 sampai dengan pukul 21.00 atau jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Oke. Nah, ini harapannya bahwa kenapa memilih malam, karena banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki waktu di pagi atau siang hari ya, karena memang mungkin melakukan aktivitas kerja, ada mungkin juga ke sekolah ya, makanya kita memilih malam karena aktivitas malam itu biasanya hanya di rumah saja ya. Jadi mungkin bisa ada kesempatan untuk mendatangi Dukcapil melakukan perekaman KTP, karena perekaman itu juga tidak lama, hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit sudah selesai ya. Jadi tidak perlu ragu, karena juga alat perekaman juga kita ada tambahan sehingga bisa cepat ya, tidak perlu antri yang terlalu lama. Oke, Dan pelayanan di malam hari ini dikhususkan hanya untuk perekaman KTP ya. Jadi harapan kami bahwa kami merekam sebanyak-banyaknya, pencetakan masih menunggu belangko yang didistribusi dari pusat ya, ke daerah. Jadi yang penting bahwa masyarakat kabupaten ini terekam dulu, atau namanya atau biometriknya terekam dulu di dalam sistem ya. Oke. Soal pencetakan itu nanti secara bertahap kami akan mencetak sambil menunggu belangko ya. Baik. Belangko dari pusat. Jadi datanya sudah ada terlebih dahulu nih ya di Dikcapil Kabupaten ND. Sedangkan untuk fisiknya dari IKTP ini bisa menyusul ya, menunggu belangko nanti. Kemudian Pak Ebi, ini kan sampai dengan tanggal 13 Februari ini batas untuk Betul. perekaman IKTP. Sedangkan kita tahu 14 Februari Ya. adalah hari kasih suara nih ya, pemilunya nih. Ya. Nah, ini kalau Betul. sambil menunggu untuk belangko, bagi masyarakat yang misalnya saja nih tanggal 12 atau 13 mereka baru melakukan perekaman. Nah, ini bagaimana ketika mereka untuk menggunakan hak suara pada pemilu? Apakah ada suket atau apa yang diberikan oleh Dikcapil Kabupaten ND? Nah, untuk sampai dengan saat ini masih dalam proses ya, boleh saya katakan wacana ya. Jadi memang jika sampai dengan hari H atau sampai dengan hari tanggal 14 itu memang ketersediaan belangkonya masih kurang, mungkin alternatif pertama itu adalah identitas kependudukan digital ya. Jadi seketika masyarakat merekam IKTP, biasanya mereka langsung bisa mendaftar identitas kependudukan digital ya, karena memang identitas kependudukan digital itu adalah pengganti daripada KTP yang bentuknya fisik ya, jadi dia menggunakan aplikasi. Alternatif kedua mungkin juga kami menunggu arahan Bapak Dirjen melalui Menteri Dalam Negeri, mungkin juga akan diterbitkan suket ya, sebagai pengganti agar masyarakat bisa melakukan pemilihan ya. Tidak hanya menuntut di 13 ya, di 14 pun kita tidak tahu tanggal jam berapa waktu memilih ya, sebelum jam itu juga kita melakukan pelayanannya, karena proses IKTP mulai dari perekaman, verifikasi sampai validasi itu dirata-ratakan kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Jadi dengan waktu yang ada saya pikir yang kalau seandainya misalnya ternyata pemilihan itu jam 10 pagi, berarti kami dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 9 itu tetap melakukan pelayanan perekaman ya, seperti itu. Jadi memang ini maksimal ya pelayanan yang diberikan oleh Dikcapil Kabupaten ND kepada masyarakat yang seharusnya sudah memiliki KTP namun belum melakukan perekaman nih Pak Ebi ya. Ya betul sekali, karena ini salah satu strategi, salah satu komitmen dinas untuk memberikan pelayanan yang mudah dan membahagiakan untuk masyarakat, agar seluruh masyarakat Kabupaten ND yang wajib IKTP itu sesegera mungkin memiliki IKTP dan bisa berpartisipasi di dalam pemilu dan
pemilihan presiden. Oke. Seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang ingin melakukan perekaman IKTP ini, apa yang perlu dibawa nih Pak? Surat-surat ataupun administrasi ke kantor di Dukcapilnya? Nah, untuk masyarakat yang melakukan yang ingin memilih IKTP dengan melakukan perekaman, hanya cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Ya. Nah, tetapi fotokopi kartu keluarga itu kartu keluarga yang sudah barcode. Ya. Mengapa yang sudah barcode? Karena kartu keluarga yang lama atau yang warna-warna itu belum ada golongan darahnya. Ya, belum ada update pendidikannya. Jadi bagi masyarakat yang masih memegang kartu keluarga yang lama, tinggal membawa fotokopi pendidikan terakhir dan juga golongan darah ya, karena di IKTP itu ada kolom golongan darah. Jadi kalau tidak ada golongan darah, sayang dicetak nanti tanpa golongan darah. Cuma itu. Jadi hanya cukup membawa fotokopi keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada masyarakat dari luar kota yang datang ke ND, kemudian mungkin lupa bawa kartu keluarganya. Nah, tetapi ingin merekam karena dapat informasi dari RRI, dapat informasi dari wawancara ini. Nah, bagi masyarakat-masyarakat yang kategori ini bisa langsung datang ke Dukcapil, ya. Bisa langsung datang ke Dukcapil, tidak perlu membawa kartu keluarga, tetapi harus ingat nama dan NIK-nya. Ya, supaya nanti petugas akan membantu mengecek di sistem di SIAK untuk dilakukan perekaman. Ya. Jadi informasi buat masyarakat di seluruh Kabupaten ND yang mendengar wawancara ini, jika mungkin tidak membawa KK tetapi mendengar informasi kalau ternyata saya punya waktu di malam hari dan saya harus ke Dukcapil. Nah, bagi masyarakat kategori ini tidak perlu membawa KK pun tidak masalah ya. Jadi datang saja ke Dukcapil, yang penting mengingat nama lengkap, nama ibu, ayah dan ibu dan NIK-nya ya. Nanti petugas akan membantu mengecek dan melakukan perekaman ya. Karena memang ini inovasi yang dalam rangka percepatan ya, percepatan karena waktu kita juga tidak banyak ya. Yang kita harapkan bahwa masyarakat itu sadar akan kepemilikan ya. Jangan butuh dulu baru sadar ya, seperti itu. Ini sudah sangat lebih mudah dan efisien nih Pak Ebi ya. Kalau dari kampung atau dari luar kota datang ke sini, lupa NIK-nya tinggal minta difoto ya, dikirim ya, gampang nih untuk pembuatan KTP elektroniknya. Nah ini dari kemarin mulai dibuka nih Pak Ebi sampai dengan hari ini. Boleh diceritakan semalam bagaimana antusias masyarakat? Apakah sudah ada yang mendaftar atau seperti apa? Semalam cukup banyak ya, cukup banyak, mulai dari sore itu cukup banyak masyarakat yang ya kami juga apresiasi ya. Memang ketika kami merilis flyer terkait dengan perekaman di kurang lebih jam 12 siang, jam setengah 12, ternyata informasi itu begitu cepat ya, dan partisipasi dan antusias masyarakat itu cukup tinggi ya. Jadi terlihat memang tadi malam itu cukup ramai di kantor masyarakat yang melakukan perekaman IKTP ya. Karena memang di samping kami membuka jam malam, kami juga melakukan pemetaan pemilih-pemilih pemula ya, yang biasanya ada di sekolah-sekolah ya, di SMA, di SMK, dan data pemetaan ini kami akan sinkronkan dengan data Dapodik, dan kami akan melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah ya, karena memang lebih mudah melakukan pelayanan di sekolah karena memang siswa-siswinya juga berada di sekolah daripada kita mengharapkan kesadaran masyarakat untuk datang ke kantor Dukcapil ya. Di samping itu juga tidak menuntut kemungkinan kami juga akan melakukan perekaman bagi adik-adik kita yang memang kalau dihitung kelahirannya itu tahun 2007. Ya, karena kalau kita hitung mungkin dia posisinya masih 16 tahun lebih. Ya. Tetapi kalau perhitungannya di tanggal 13 atau 14 Februari itu dia 17 plus 1 hari, maka kami juga melakukan perekaman ya untuk yang bersangkutan, sehingga ketika dia per 13 Februari itu dia memang umurnya 17 tahun atau per 14 Februari dia umurnya 17 plus 1 hari,
KTP akan kami cetak ya. Jadi kami rekam tanpa mencetak karena memang dia masih 16 tahun lebih ya. Jadi ini juga langkah-langkah supaya adik-adik kita, anak-anak kita yang terhitung per 14 Februari itu mereka punya hak memilih, nah itu kita juga melayani ya, kita juga melayani. Oke. Seperti itu. Baik, yang terakhir Pak Ebi, apa himbauannya atau ajakan kepada masyarakat untuk nih rame-rame nih melakukan perekaman KTP elektronik di kantor Diksuscapil Kabupaten ND? Himbauan kami segera manfaatkan kesempatan ini ya untuk mengurus karena memang di kesempatan atau di inovasi yang kami lakukan per Januari sampai Februari ini semua layanan dimudahkan ya, khususnya untuk perekaman KTP. Tanpa membawa KK pun kami akan melayani ya. Seperti itu. Jadi segera manfaatkan supaya apa? Supaya Bapak Ibu memiliki hak pilih ya dan bisa berpartisipasi di dalam pemilihan di pemilu atau di pemilihan presiden nanti ya. Dan jangan butuh dulu baru datang urus ya, mumpung Dinas Dukcapil lagi membuka layanan sampai malam hari, dan yakin saya di malam hari itu Bapak Ibu, adik-adik saya itu masih punya waktu yang lebih untuk melakukan pelayanan. Dan jangan lupa ketika setelah melakukan perekaman, jika belum sempat dicetak, segera menginstal aplikasi identitas kependudukan digital ya, yang bisa di-download dari Play Store secara gratis, kemudian melakukan registrasi dan melakukan aktivasi di kantor Dukcapil, sehingga walaupun belum memiliki KTP yang bentuknya fisik, tetapi Bapak Ibu atau masyarakat sudah memiliki KTP digital ya, atau KTP yang dalam bentuknya aplikasi. Dan proses aktivasi itu mudah, yang penting jaringannya lancar, butuh waktu kurang lebih mungkin 5 menit ya, paling lama. 5 menit itu paling lama. Jadi himbauan saya, masyarakat yang akan melakukan perekaman, jika ingin sesegera memiliki aplikasi identitas kependudukan digital, maka bawa serta handphone Android ya, dan ada pulsa datanya, kemudian memiliki email ya, karena syaratnya cuma itu, memiliki email dan memiliki handphone dan nomor telepon. Nah, pendaftarannya juga mudah ya, setelah melakukan perekaman bisa sekaligus melakukan pendaftaran pengaktifan identitas kependudukan. Ya, ini aplikasi ini nanti ke depan akan memudahkan masyarakat untuk pada layanan-layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, atau swasta ya, karena ke depan memang iktp yang dalam bentuk fisik akan semakin berkurang karena sudah diarahkan untuk iktp yang dalam bentuk digital atau dalam bentuk aplikasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ebi Sigasare untuk informasi lengkapnya pagi hari ini, dan kita berharap antusiasme masyarakat juga ini cukup tinggi ya untuk bisa memiliki iktp dan melakukan perekaman dari 8 sampai dengan 13 Februari yang pada malam hari. Sedangkan pada pagi sampai sore hari di jam kerja tetap berlangsung juga Pak ya? Betul sekali, tetap berlangsung. Oke, sukses selalu Pak, lancar jaya untuk programnya. Selamat pagi. Terima kasih rekan Femi, terima kasih juga seluruh pendengar setia RRI ND. Jangan lupa datang ke Dukcapil untuk mendapat KTP-mu, karena KTP adalah hak Anda.